nomor 14. Meskipun kakakmu sekarang paling besar, adik jangan sekali-kali menginginkan pangkat, kedudukan, atau harta dari paling besar. Pekerjaan dan jabatan, pekerjaan dan jabatan harus diusahakan sendiri. Itulah nasihat yang selalu dikenang dari seorang pahlawan bangsa, Jenderal Sudirman. Nilai moral yang dapat dipetik. Yang C. Apa Apabila gak seseorang apapun jabatan seseorang hendaknya tidak melakukan yang namanya KKN. KKN kan dia apa? Korupsi, kolusi, nepotisme? nepotisme. Kan ini cuman ngomongin, gak ada ngomongin korupsi kan? Korupsi itu apa? Soalnya di sini itu ngomonginnya tentang nasihat. Terus, apabila seseorang memiliki kekuasaan, hendaknya tidak menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau KKN tuh tindakannya kayak gimana sih? Kita cari. Kor- Korupsi kan mengambil hak yang bukan haknya, mengambil hak orang lain. Nah, itu kan dia belum mengambil hak orang lain kan? Kan tapi maksudnya nepotisme nih. Itu misal nepotisme itu kan dia anggota keluarganya diangkat sebagai petinggi karena dia punya kekuasaan. Nah, ini contoh tindakan. Contoh perilaku dari KKN yaitu korupsi. Seorang kepala desa melebihkan anggaran dana untuk keperluan desanya, semisal anggaran asli yang dibutuhkan 500 juta, tetapi karena ketamakan kepala desa dilebihkanlah laporan anggaran dana tersebut menjadi 1 M dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, ini kan berarti kan udah melakukan tindakan tersebut kan. Ini kalau yang korupsi, terus kolusi, penyuapan agar diterima menjadi PNS. Berarti kan sudah adanya penyuapan di sana. Terus nepotisme, seorang camat mengangkat beberapa anggota keluarganya menjadi pengurus kecamatan, sehingga tidak menilai orang lain yang layak pada posisi tersebut. Jadi KKN itu dia tindakannya udah dilakuin. Nah, sementara kalau yang ini kan dia baru memberi nasihat kan. Kegiatan itu belum dilakuin. Jadi kan dia kalau hendaknya tidak melakukan yang namanya KKN. Berarti kan belum dilakuin kan ya? Lah yang C Karena itu belum juga tulisannya hendak tidak melakukan menggunakan kekuasaan. Hendaknya tidak, kalimatnya sama. hendaknya tidak menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi ini lebih ke yang bagian nepotismenya doang nggak sih? Karena di sini kan tadi kalau contoh nepotisme, seorang camat mengangkat beberapa anggota keluarganya menjadi pengurus kecamatan sehingga tidak menilai orang lain yang layak pada posisi tersebut. Berarti kan dia kayak yang bagian nepotismenya aja kan, nggak full KKN, cuman nepotisme. Makanya lebih kecil. Gitu kali ya. Lanjut. 15. Berdasarkan kabar konon, Bung Hatta pernah berjanji akan menikah setelah Indonesia merdeka. Ternyata kata-katanya tersebut ia buktikan dengan sungguh-sungguh. Berarti nilai moralnya apa tuh? Pemimpin negara harus bersikap sederhana dalam segala hal. Kok aku deh? Aku malah Kenapa dia yang A? Kenapa dia yang A? entah. Pemimpin negara harus bersikap sederhana dalam segala hal. Setiap janji harus ditepati karena janji adalah sebuah hutang. Sebagai warga negara yang baik, hendaknya mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan. Tapi nek golongan sih enggak sih, dia kayak lebih kepentingan pribadi enggak sih? Jadi kayak ini enggak deh, bukan golongan tapi pribadi. Terus kalau yang D kenapa enggak? Setiap janji harus ditepati karena janji adalah sebuah hutang. Lah kan padahal awalnya dia bilangnya pernah berjanji kan, tapi di sini dia lebih ke pemimpin negara harus bersikap sederhana dalam segala hal. Karena setelah pernah berjanji ini dia menikahi si Rami Hatta, di mana mas kawinnya itu buku berjudul Alam Pikiran Yunani. Kenapa milihmu E? Kenapa enggak D? Karena mikirnya mementingkan negara dulu. Oh, aku ya hampir itu sih, tapi enggak jadi. Ya udahlah, lanjut. Kayak nek anggere ana bro, enek
Anggit bisa nambah wawasan deh. Ya geng bahas di Anggit bro. Lah, orang mereka wae iku. TWK ini bener-bener kosong gak sih? Aku bener-bener kosong. Syah lanjut nomor 16 yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara adalah Presiden. Lanjut nomor 17 pihak yang berperan dalam memberikan usul mengangkat kepala staf angkatan. Presiden mengangkat dan memberhentikan kepala staf angkatan atas usul Panglima. Lanjut, nomor 18 kondisi dinamis suatu bangsa berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan baik yang datang dari luar dan dalam secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Staf perjuangan mengajar tujuan nasionalnya merupakan pengertian dari C. Ketahanan nasional. Lanjut, nomor 19. Setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dinamakan ancaman. Lanjut, nomor 20. Prinsip yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah yang B. Dalam pertahanan negara harus memperhatikan prinsip kesatuan, ketuhanan, dan keadilan. Lanjut 21. Jawabannya yang D. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar Departemen Pemerintah, lembaga pemerintah, non-departemen, dan masyarakat beserta TNI dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Ini tugas-tugas dari Dewan Pertahanan Negara. Menelaah dan menilai risiko dari kebijakan yang akan ditetapkan. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar Departemen Pemerintah, lembaga pemerintah, non-departemen, dan masyarakat beserta TNI dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Lanjut soal nomor 22. Salah satu suku. 21 mau apa? D. 22, salah satu budaya suku ini adalah menunaikan ibadah haji sebagai tujuan akhirnya. Suku bangsa ini hemat, ulet, dan dalam bekerja dan berdagang. Jika biasanya di Lebaran Idul Adha, suku bangsa lain tidak mudik ke kampung halaman. Pada suku bangsa ini, budaya mudik justru dilaksanakan pada saat Lebaran Haji atau Lebaran Idul Adha. Lebaran Haji, Lebaran Idul Adha nggak sih? Mm-mm. Suku bangsa yang memiliki kebudayaan di atas adalah suku Madura. Biasanya apa ngarep omahku di biyen wong Madura dodol sate terus yang dikit pas iki Idul Adha meniki. Hmm, mengisar pembahasannya. Dia pembahasannya ki cuman baleni kata-kata sing nek dhuwur. Hmm, Iya enggak sih? mm-mm. Oke, dari hasil usaha tersebut mereka bisa mengumpulkan uang untuk haji mendapatkan balasan. Udah, Cok. Sama kayak yang atas. Hmm, Lanjut, nomor 23. Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilu pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. 24. Jika dibuktikan bahwa Presiden melakukan pelanggaran, maka lembaga negara yang berhak memberikan putusan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden adalah B. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Lanjut, nomor 25. Pemerintah memasukkan mata pelajaran agama, pendidikan kewarganegaraan, dan TIK merupakan salah satu usaha untuk mengimplementasikan UUD 45 pasal 31 ayat 5. Ini ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ini pasal 31 ayat 1 itu ini warga negara berhak mendapat pendidikan. Kalau ayat 2-nya
Warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ayat tiganya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat empatnya, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Ini memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini tadi kan ada ilmu pengetahuan sama ada teknologi. Jadinya yang ayat 5. Oke, lanjut. Nomor 26. Inggit berusia 7 tahun. Ia hidup bersama dengan kedua orang tuanya, tak seperti anak-anak pada umumnya yang diberi kasih sayang oleh orang tuanya. Inggit setiap hari mendapatkan perlakuan kasar, terutama oleh ayahnya. Setiap kali Inggit pulang dari berjualan kue, ayahnya selalu memarahinya. Ditambah lagi jika kue yang Inggit jual tidak laku banyak. Ayahnya tak segan memukulnya. Kejadian tersebut sudah berlangsung selama 9 bulan. Para tetangganya yang iba melihat keadaan Inggit berusaha melaporkan Inggit ke KPAI. Peristiwa yang dialami Inggit bertentangan dengan UUD pasal 28 tentang HAM kan ya. Ini dia yang B, pasal 28 B. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lanjut, soal nomor 27. Nah, ini pasal 29 ini tentang agama. Kalau yang ayat satunya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini ayat 1. Kalau yang ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi di sini yang sesuai itu adalah yang A. Karena kan negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Lanjut soal nomor 28. Mario sangat kesal dengan kelakuan Dika. Bagaimana tidak, setiap hari Dika selalu mengejeknya. Padahal Mario dan Dika berteman sejak masih duduk di bangku TK. Emosi Mario memuncak ketika Dika mengejek keadaan orang tua Mario yang menjadi pengepul barang bekas. Anak tukang rasuk kok bisa sekolah di sekolah elit ini? Celutuk Dika tanpa berpikir panjang. Mario kemudian menginjak-injak tas milik Dika. Tindakan yang dilakukan Dika bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua. Tindakan yang dilakukan Dika bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua. Hal ini sesuai butir mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Oke, lanjut. Lanjut soal nomor 29. Seluruh wilayah Indonesia beserta isi kekayaannya merupakan satu kesatuan sebagai tempat untuk hidup dan milik. Apa ini? Dan milik. Oh, sebagai tempat untuk hidup dan milik seluruh bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut menunjukkan makna Indonesia sebagai satu kesatuan. Jawabannya yang A, politik. Ini makna Indonesia sebagai kesatuan politik dapat diartikan sebagai berikut. Ini seluruh wilayah Indonesia beserta isi kekayaannya merupakan satu kesatuan sebagai tempat untuk hidup dan milik seluruh bangsa Indonesia. Terus ini seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan hukum. Hal ini berarti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Terus ini Pancasila merupakan falsafah bangsa dan negara, artinya tata kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terus ini bangsa Indonesia memiliki rasa senasib sepenanggungan sebangsa dan setanah air serta memiliki tekad yang sama dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Terus ini bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku dan berbicara dengan berbagai bahasa daerah, agama, serta budaya. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia tetap merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai bangsa Indonesia.
Lanjut. Soal nomor 30. Sik, nonton Dik mau lang pembahasan. Apa Ono sih? pirang poin? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Beberapa bidang yang menjadi urusan pemerintah pusat. A. Agama, politik luar negeri, serta moneter dan fiskal.